Hai pemirsa, selamat jumpa kembali. Di video kali ini, Mimin akan menceritakan alur cerita lengkap dari sebuah film yang berjudul My Sister, My Love. Film ini dirilis pada tahun 2017 yang dibintangi Jun Matsumoto dan Nana Erika. Film ini menceritakan tentang skandal antara sepasang saudara kembar layaknya para remaja yang sedang dimabuk asmara. Keduanya pun saling menjalin hubungan dengan penuh gairah, bahkan sampai melakukan bercocok tanam bersama, hingga akhir keduanya dihadapkan pada dua pilihan, antara mempertahankan hubungan skandal mereka atau menyudahinya. Buat pemirsa yang penasaran, ikuti terus alur ceritanya. Film diawali dengan memperlihatkan sepasang anak kembar yang sedang bermain dan tertawa bersama di hamparan rumput hijau. Dan tiba-tiba saja si lelaki yang bernama Yori ini menyatakan keinginannya untuk menjadikan saudara kembarnya itu sebagai pengantinnya. Sementara itu, untuk mencapai keinginan sebagai pasangan, Iko pun menanggapinya dengan senang hati. Kemudian scene pun berpindah ke beberapa tahun kemudian. Tampak mereka telah tumbuh menjadi siswa dan siswi di sebuah SMA. Tetapi karena saat hamil sang ibu sering tidur di posisi miring, kejeniusannya pun hanya diwariskan kepada salah satu anaknya saja. Dan beruntungnya Yori karena ialah yang mendapatkan kepintaran itu. Sementara itu, Iko harus puas dengan otaknya yang pas-pasan. Tapi meskipun pas-pasan, Iko disukai oleh seorang pria yang bernama Yano. Saat itu Yano kembali menyatakan perasaannya. Tapi Iko yang masih galau pun memilih untuk tidak memberikan jawabannya. Kemudian scene pun berpindah ke suasana malam hari, di mana kedua bersaudara itu ternyata tidur dalam kamar yang sama. Yori tidur di kasur atas sedangkan Iko tidur di kasur bawah. Sebelum tidur, Yori menanyakan tentang Yano kepada Iko. Tapi saat itu wajahnya terlihat sedih. Pada saat di sekolah, Yori secara diam-diam memperhatikan Iko dan teman-temannya. Yori pun mulai menebar senyum. Tetapi siapa sangka kelakuannya dipergoki oleh seorang gadis cantik yang bernama Kusunoki. Gadis itu juga bertanya apakah Yori menyukai Iko. Tetapi Yori berusaha menyangkalnya. Kemudian pada saat malam tiba, Yori yang belum tidur dan melihat Iko sudah tertidur. Yori pun meraih tangan Iko dan menciumnya. Karena keenakan, Yori nyaris menyosor bibir adiknya itu. Tetapi untungnya Iko langsung terbangun dan Yori pun terpaksa menghentikan niat busuknya itu. Tetapi karena udah gak tahan lagi, Yori mulai mengungkapkan rasa cintanya kepada Iko. Yori lalu memberikan pilihan kepada Iko. Kalau Iko memang menyukainya, maka Iko harus menciumnya. Tetapi kalau Iko suka sama orang lain, maka Iko gak perlu mencium Yori. Awalnya Iko yang polos tampak takut, tapi karena Iko juga gak tahan, akhirnya Iko pun mencium kakaknya itu dan akhirnya Yori pun bercocok tanam di kebun adiknya itu. Dan mulai saat itulah keduanya mulai sering bercocok tanam bersama. Keesokan harinya Iko yang masih teringat akan kenikmatan semalam kini menolak Yano untuk menjadi pacarnya. Sementara itu Yori yang sedang berada di atap tidak sengaja memergoki Kusunoki yang sedang bernyanyi sendiri. Karena merasa kalau suara gadis itu lumayan merdu. Kemudian saat di kelas, Yori pun mengusulkan agar Kusunoki menjadi komite panduan suara. Hal itu pun membuat Kusunoki semakin jatuh hati kepada Yori. Ketika jam pelajaran usai, Yori dan Iko diam-diam memadu kasih di dalam lab sekolah. Dan tanpa mereka sadari ternyata Kusunoki memergoki keduanya. Kemudian scene pun berpindah saat makan malam. Ibu mereka mulai menanyai tentang pacar keduanya. Yori pun menjawab kalau dia sudah punya pacar, sedangkan Iko saat ini sedang ngejomblo. Dan ternyata ucapan Yori membuat Iko sedih karena mengira Yori menyukai orang lain. Yori kemudian mengajak Iko ke sebuah lapangan dengan menggunakan sepedanya. Dengan keahliannya yang menggombal,
dan tidak lama kemudian membuat Iko kembali ceria. Keesokan harinya, di atap sekolah, Kusunoki mengatakan kepada Yori kalau ia melihat mereka melakukan hal itu di lab tempo lalu. Kusunoki juga menyeramahi Yori kalau hubungannya dengan Iko adalah sangat terlarang. Dan sebagai gantinya, Kusunoki meminta Yori untuk berkencan dengannya. Tetapi Yori tidak meresponnya sama sekali. Yori pun menceritakan kegalauannya kepada Yano. Yori juga bertanya apakah Yano kesal kepadanya karena telah merebut Iko darinya. Anehnya, Yano terlihat biasa saja. Ia malah menyarankan kepada Yori untuk tidak membohongi perasaannya. Setelah merenung beberapa saat, Yori berlari ke kelas untuk mencari Iko, tetapi ia tidak menemukan siapa-siapa di sana. Dan saat Yori terduduk, tiba-tiba Kusunoki menghampirinya. Tidak mau menyia-nyiakan kesempatan, Kusunoki kembali merayu Yori, bahkan tanpa malu memberikan kecupan kepadanya. Sementara itu, antara keenakan atau pasrah, Yori tidak marah atau menolak kecupan itu. Keesokan harinya, Iko dan Yano tampak sedang berjalan-jalan di sebuah akuarium raksasa. Iko yang pergi tidak terbiasanya tanpa Yano pun terlihat murung sepanjang hari. Karena Iko terus khawatir kepada Yori, kemudian Yano menghiburnya. Ia pun memberikan sebuah gantungan kepada Iko sebagai cenderamata untuknya. Dan ternyata orang yang dikhawatirkan Iko malah sedang berada di kafe bersama Kusunoki. Setelah mereka ngobrol, Yori yang sudah lama ngejomblo akhirnya dengan terpaksa mengajak Kusunoki berkencan. Yori kemudian mengajak Kusunoki ke sebuah hotel untuk bercocok tanam dengannya. Tetapi pada saat bersiap, Yori merasa kalau Kusunoki tidak sebohai Iko. Yori pun membatalkan niatnya untuk bercocok tanam di kebun milik Kusunoki. Di sisi lain, Iko yang mengira Yori sedang berbaring di kamar pun selalu dihinggapi rasa khawatir. Terlebih hampir seharian ia tidak bicara dengannya. Oleh karena itu, keesokan harinya, Iko ngedatangin kelas Yori. Tetapi Yori tidak berada di sana. Saat akan mencari Yori, Kusunoki meminta ikut. Keduanya pun menemukan Yori di atap sekolah. Dengan mulut embernya, Kusunoki mengatakan kalau ia dan Yori sedang menjalin hubungan asmara. Karena merasa dikhianati, dengan hati yang hancur, Iko pun berlari meninggalkan mereka. Sementara itu, Yano yang tidak sengaja berpapasan dengan Iko lantas menghampiri Yori, yang kini sedang menyendiri di atap sekolah. Dengan kata-kata manisnya, Yano kembali menasihati Yori dan memintanya mengejar Iko. Anehnya, Yano justru berbaring sambil tersenyum melihat foto dirinya dengan Yori di ponselnya. Saat malam tiba, Iko yang masih mengenakan seragam nampak tidur di tengah lapangan. Kemudian Yori pun datang dengan nafas terengah-engah. Dia kemudian memeluk Iko dan meminta maaf. Keesokan harinya mereka menaiki kereta yang menuju ke suatu tempat yang pernah mereka datangi saat waktu kecil. Tapi sesampai di sana mereka justru kecewa karena tempat itu sudah tidak seperti dulu lagi. Biarpun kecewa, mereka tetap bermain gendong-gendongan. Walau ada sedikit gembira, tiba-tiba Yori berkata kalau ia tidak bisa menjadikan Iko sebagai pengantinnya. Yori juga mau mengakhiri hubungan terlarangnya dengan Iko. Dan sebagai salam perpisahan, keduanya pun bercium untuk yang terakhir kalinya. Karena Iko masih menangis, Yori pun memintanya untuk tersenyum. Dan keduanya pun pergi sambil bergandengan tangan meninggalkan tempat itu. Dan alur ceritanya pun berakhir.